Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Nah, halo guys, Dimas di sini dan kali ini saya nggak potong-potong sepatu. Ya, jadi kayak Ilham udah cerita tadi, saya adalah tukang potong sepatunya. Jadi ini adalah daftar korban saya dipajang di TKP ya. Nggak ya. Anyway, kita akan ngomongin satu hal materi titipan gitu ya. Tapi sebelum ke materi titipan, saya mau sounding dulu sama teman-teman sekalian kalau tertarik untuk membeli sepatu, kenapa enggak di NCR dan Starting Line Group? Karena mereka jadi grup pelanggaran kita buat belanja sepatu, gara-garanya barang-barang mereka tuh bagus, size-nya komplit, dan kita jarang banget dapat ini di Bandung ya. Sebagai orang daerah ya, mereka benar-benar memfasilitasi kesulitan kami semua. Cari ortus di toko fisik di mana coba kalau bukan di Starting Line ya, cari barang-barang hype-nya Nike, Adidas, NB gitu ya, di store resmi kagak ada, di Starting Line bisa dapat, di NCR bisa dapat, kayak gitu teman-teman ya. Oke, nah materi pertama kita, saya mau sharing satu materi titipan ya, yaitu adalah tentang konsumen harus skeptis. Nah, suka ngerasa gak sih ketipu sama influencer? Ketipu waktu mau beli sepatu ya, inceran kalian, apalagi sepatu high. Nah, mungkin ini konten buat kalian. Belakangan ini banyak banget konsumen yang pilih dengerin influencer buat decision making mereka dalam membeli sepatu ya. Padahal kan subjektivitasnya tinggi banget. Mereka nge-review berdasarkan pengalaman pribadi dan pendapat pribadi. Nah, kalau gitu objektifnya di mana? Nah, pertanyaan ini saya bakal jawab duluan. Review secara subjektif itu boleh-boleh aja, halal-halal aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi yang jadi PR sebenarnya adalah kita sebagai calon customer, kita sebagai penonton ya. Nah, yang harusnya objektif adalah kita sendiri. Makanya di sini pentingnya pengetahuan dan pendidikan sebagai si customernya sendiri. Dan ini yang melatar belakangi kenapa kita potong-potong sepatu, bedah-bedah sepatu. Kenapa? Karena kita berharap teman-teman sebagai customer gitu ya, teman-teman sebagai audiens itu punya pisau bedah sendiri, pemikiran kritis, berpikir tajam, berpikir cerdas yang bisa dilakukan gitu lah ya sebelum memutuskan untuk membeli produk atau ketika menilai suatu produk atau barang lah ya. Nah, dan kita bedah sepatu, seenggaknya kalian punya pembekalan itu semua sebelum berpikir kritis gitu ya. Pembekalan apa? Pembekalan teknis, pengetahuan teknis yang kita coba maksimalkan, meskipun kami harus akui belum maksimal banget nih, karena memang akan butuh dukungan alat-alat yang memadai. Nah, kemudian hasil-hasil bedah kita itu harapannya ya, itu kalian jadi tahu standar yang bagus itu seperti apa, sepatu yang rapi, yang bagus, yang punya kualitas tuh kayak gimana sih, minimal jadi benchmarking aja, nggak cuman karena kata influencer A bagus, nggak cuman kata oh ini lagi rame, lagi hype, nggak cuman itu. Kita pengen kalian tuh tahu ya sesuatu seperti seharusnya. Contoh-contoh nih ya, kita mungkin ingat beberapa tahun kebelakang ada influencer, reviewer sepatu, reviewer fashion yang mengatakan kalau NB327 itu recommended buat nyetir, nyatanya enggak. Kita tes sangat-sangat jauh sekali dari kata cocok dari untuk nyetir gitu ya. Nah, kalau gitu ya masa gitu mau telan mentah-mentah kata-kata influencer kayak gitu. Belum lagi kasus-kasus yang lain ya, banyak banget influencer yang belakangan bilang Kompas itu bagus, Kompas itu berkualitas, long lasting dan lain sebagainya, padahal nyatanya enggak. Ya kalau kalian tahu di kasus akhir-akhir ini apa yang terjadi sama Kompas, pada nyatanya kualitas foxingnya kayak gimana gitu, itu kan sebuah kenyataan gitu ya. Nah itu kan masa sih kita mau telan mentah-mentah influencer-influencer yang bilang seperti itu padahal kenyataannya enggak. Intinya gitu, akhir katanya adalah ya kalian, kita semua customer gitu dan penonton itu harus skeptis ya, bukan hanya smart ya, karena ya seperti yang saya bilang tadi, kami pun masih ada kurangnya, tapi jangan sampai ya kurangnya itu menjadi penghalang dan kemudian menjadi border atau batasan untuk kita berpikir kritis. Bukan berpikir kritis doang, malah juga menurut kita adalah lebih ini ya, skeptis bahkan ya dengan semua kata-kata orang gitu, dengan semua klaim-klaim dari brand, klaim-klaim influencer, bahkan termasuk kami gitu ya. Nah, biar apa? Karena dari yang udah-udah, dengan skeptisnya kalian gitu ya, audiens kita, kami pun jadi bebenah diri, kami pun jadi belajar banyak, dan kami akhirnya bisa lebih maju. Itu karena kalian skeptis. Tapi kebayang gak sih ketika kita udah punya pisau bedahnya, kita udah ngerti sesuatu yang baik, buruk seperti apa, kemudian kita jadi skeptis, mempertanyakan itu semua secara profesional gitu ya. Nah kebayang gak sih pada akhirnya influencer itu nggak ada yang berani ya, yang berani ngomong seenak udelnya, nggak ada yang berani sekedar ngegoreng-goreng tanpa ada dasar, dan mereka akhirnya akan jadi jauh lebih profesional. Begitupun dari sisi produsennya, nggak ada lagi produsen yang
mau main gimmick doang, mau main goreng-gorengan doang, mereka akhirnya akan lebih profesional juga. Nah kalau udah kayak gini, yang diuntungin siapa? Kalau bukan kita semua.